Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Rampage. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang 3 hewan buas yang terpapar zat aneh dan berubah menjadi monster raksasa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di luar angkasa, sebuah satelit bernama Athena 1 mengalami kerusakan yang cukup parah. Seorang kru yang masih selamat berusaha masuk ke dalam kapsul penyelamat untuk kembali ke bumi. Namun, atasannya mengunci pintu kapsul penyelamat dan memaksa kru itu untuk mengambil sampel penelitiannya. Akhirnya, dia pun terpaksa balik lagi ke ruang lab dan berhasil mengambil 3 sampel penelitian. Lalu tiba-tiba seekor monster tikus god muncul dan mengejar kru itu. Beruntung dia berhasil masuk ke dalam kapsul penyelamat sebelum diserang oleh monster tikus itu. Akhirnya dia pun berhasil pergi dari tempat itu. Namun saat memasuki atmosfer, kapsul penyelamat itu retak akibat diserang oleh monster tikus tadi. Akibatnya kapsul itu pun meledak dan hancur berkeping-keping. Scene berpindah ke cagar alam San Diego. Seorang petugas cagar alam bernama Davis sedang menemani beberapa karyawan magang yang mau ngeliat tingkah laku para gorila. Mereka terpukau ketika melihat Davis berinteraksi dengan beberapa gorila hitam. Tiba-tiba dari belakang muncul seekor gorila putih. Davis menyuruh semuanya untuk tenang, tetapi seorang karyawan magang malah ketakutan dan lari. Akibatnya, dia pun dikejar si gorila hitam. Namun untungnya, dengan cepat si gorila putih menolongnya. Ternyata, gorila putih itu adalah hewan kesayangan Davis yang dia pelihara sejak kecil dan dikasih nama George. Kemudian, Davis dan George saling berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Davis meminta George untuk berteman dengan gorila lainnya. Tetapi George malah ngasih jari tengahnya sambil ketawa bahagia. Malam harinya, 3 sampel penelitian di awal film tadi jatuh dari langit. Yang pertama jatuh di sebuah padang rumput. Benda itu mengeluarkan gas berwarna hijau dan gak sengaja dihirup oleh seekor serigala. Yang kedua jatuh di kolam buaya dan dimakan oleh Pak Ayah yang ada di sana. Dan yang ketiga jatuh di dekat kandang George. Dan George pun terkena semburan gas hijau tersebut. Keesokan harinya, saat Davis tiba di cagar alam, dia kaget melihat seekor beruang mati mengenaskan di dekat kandang George. Kemudian, Davis melihat George yang lagi duduk gelisah di dalam goa. Davis pun mendekati dan mencoba menenangkannya. George selalu meminta maaf karena telah membunuh beruang itu. Saat George keluar dan berdiri, Davis terkejut melihat ukuran tubuh George yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian, di dalam hutan dekat kandang gorila, Davis menemukan bekas kapsul aneh yang semalam jatuh dari langit. Di tempat lain, 2 orang pemimpin perusahaan Energine bernama Brett dan Claire terlihat sangat kesal karena satelit mereka hancur dan mereka rugi miliaran dolar. Namun, mereka mendapat kabar bahwa sampel penelitian mereka selamat jatuh ke bumi. Kemudian, mereka memerintahkan anak buahnya yang bernama Burke untuk mencari sampel penelitian tersebut. Sementara itu, seorang wanita bernama Kate terlihat baru bangun tidur dan langsung memakai celananya. Kate terkejut saat melihat siaran TV yang memberitakan mengenai perusahaan Energine dan juga berita tentang George yang lagi viral. Kate terlihat panik dan segera bergegas pergi. Di dalam hutan Wyoming, Burke dan anak buahnya sudah tiba di TKP. Mereka menemukan sebuah kapsul penelitian yang udah rusak dan melaporkannya kepada Claire. Mereka juga melihat puluhan serigala yang tewas mengenaskan. Claire pun langsung sadar bahwa ternyata sudah ada hewan yang terinfeksi. Claire lalu menyuruh Burke untuk mendapatkan hewan tersebut hidup atau mati. Kembali ke Davis, dia terkejut setelah melihat hasil pemeriksaan laboratorium karena George mengalami pertumbuhan yang tidak wajar. Davis meminta Nelson untuk jangan cerita apa-apa dulu, karena kalau sampai pemerintah tahu, George bakal dieliminasi.
Tak lama kemudian, Kate datang menemui Davis. Kate bilang bahwa dia adalah seorang ahli genetika dari perusahaan Energyne. Davis kemudian mengajak Kate untuk melihat kondisi George. Kate menjelaskan bahwa perusahaan Energyne telah melakukan rekayasa genetika terhadap berbagai hewan. Dengan bahasa isyarat, George bilang ke Davis kalau dia lapar. Davis lalu menyuruh karyawannya untuk segera mengambil makanan. Kate lanjut bilang bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan George. Karena makanannya nggak datang-datang, George pun mengamuk. Dia berhasil menghancurkan kandang dan berlari keluar. Davis selalu mengejarnya dan berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian, para polisi mulai berdatangan dan akan menembak George. Davis selalu menyuruh Pak Polisi untuk menurunkan senjatanya. Saat keadaan mulai tenang, tiba-tiba datang sebuah helikopter yang menembaki George dengan peluru bius. Akhirnya, George pun tumbang. Sementara di hutan Wyoming, Burke dan anak buahnya melihat jejak kaki hewan. Menyadari hewan itu ada di sekitar mereka, Burke dan anak buahnya bersiap-siap menembak. Tiba-tiba, mereka diserang oleh seekor monster serigala raksasa yang disebut Ralph. Dalam sekejap, anak buah Burke tewas diterkam monster serigala raksasa tersebut. Burke yang ketakutan lari terbirit-birit ke cepirit. Kemudian, helikopter bantuan datang dan menembaki monster serigala itu. Namun Ralph langsung melompat dan menghancurkan helikopter tersebut. Burke yang tinggal sendirian akhirnya tewas dimakan monster serigala itu. Malam harinya, Davis dan Kate ditangkap dan dibawa ke pangkalan udara. Di sana, mereka ditemui oleh Russell, seorang agen CIA yang ditugaskan untuk mengatasi kekacauan ini. Kemudian, Davis dan Kate dibawa masuk ke dalam pesawat. Russell lalu membongkar identitas Davis dan Kate. Dulunya, Davis adalah seorang tentara militer yang ditugaskan menjadi pasukan khusus anti pemburu. Sedangkan Kate ternyata sudah dipecat dari perusahaan Energyne. Russell lalu menunjukkan bahwa di luar sana ada beberapa makhluk yang juga mengalami hal seperti George. Setelah itu, Russell pun pergi meninggalkan mereka. Sementara Davis terlihat kecewa karena Kate udah membohonginya. Di kantor Energyne, Brad menunjukkan foto Kate yang sedang dibawa ke pesawat. Claire yakin kalau Kate berniat untuk membalas dendam kepada perusahaan Energyne atas kematian saudaranya dulu. Claire lalu mengajak Brad ke atas gedung. Dia akan memancarkan gelombang ultrasonik yang bisa membuat para monster mengamuk dan menuju ke gedung itu untuk menghancurkan pemancar tersebut. Setelah para monster berhasil ke gedung itu, Claire akan memerintahkan pasukan militer untuk menghancurkan para monster tersebut dan mengambil DNA mereka lalu menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Kemudian, Kate menyalakan pemancar gelombang ultrasonik tersebut. Sementara George yang tadinya pingsan, tiba-tiba bangkit dan menghancurkan kandang yang menahannya. George mengamuk dan menyerang orang-orang yang ada di dalam pesawat. George terus mengamuk hingga membuat bom yang ada di dalam pesawat meledak dan pesawat akan jatuh. Setelah memakai parasut, Kate berhasil keluar dari pesawat duluan. Sementara Davis berusaha menyelamatkan Russell yang pingsan. Di saat terakhir, Davis berhasil lolos dan membawa Russell terbang dengan parasut. Sesampainya di bawah, Davis tidak menemukan tubuh George. Di dalam kantor Energyne, beberapa petugas FBI datang dan menggeledah kantor mereka. Dengan tenang, Claire mengantar petugas FBI yang ingin memeriksa semua isi laboratorium. Kembali ke Davis, dia cerita kepada Kate bahwa dulu dia menemukan George kecil yang lagi sembunyi ketakutan. Ibunya George dibunuh dengan kejam oleh para pemburu liar. Beruntung, Davis berhasil menyelamatkan George dan membunuh para pemburu ilegal itu. Sekarang giliran Kate yang cerita. Ketika masih bekerja di perusahaan Energyne, dia berusaha mengembangkan CRISPR untuk menyelamatkan nyawa saudaranya yang sedang sakit kronis. Namun, Energyne malah menyalahgunakannya untuk membuat senjata terlarang. Kate yang kesal lalu berusaha menghancurkannya. Namun, Kate tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Alhasil, saudaranya yang sakit itu tidak tertolong dan meninggal. Kemudian, Kate ingin mencari bukti untuk menghentikan Brett dan Claire. Setelah itu, helikopter datang menjemput mereka. Malam harinya, mereka sampai di pangkalan udara militer. Davis dan Kate diajak Russell menemui pimpinannya yang bernama Kolonel Black. Melalui layar CCTV, terlihat George dan Ralph sedang bergerak menuju ke suatu tempat. Kolonel Black berniat menangkap para monster itu di area pertambangan di luar kota Chicago. Kate menjelaskan bahwa para monster itu sedang bergerak menuju ke gedung Energyne karena terpanggil oleh antena pemancar gelombang raksasa. Mereka akan melakukan apapun agar bisa sampai ke sana dan menghancurkan pemancar tersebut. Davis lalu menyuruh Kolonel Black untuk mengevakuasi para warga. Tetapi Kolonel Black nggak mau dengerin omongan Davis dan Kate. Dia malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Davis dan Kate. Di luar, Davis berhasil melumpuhkan 2 anggota militer dan mengajak Kate menuju ke sebuah helikopter. Saat mereka akan naik, tiba-tiba Russell muncul. Tak disangka, Russell malah memberikan kunci helikopter tersebut. Russell bilang bahwa dia berhutang nyawa pada Davis. Setelah itu, Davis dan Kate bergegas naik helikopter menuju ke Chicago. Sementara itu, Kolonel Black mulai memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan kepada para monster. Tetapi hal itu sia-sia. George dan Ralph membunuh semua pasukan militer yang ada di sana. Kolonel Black lalu memerintahkan untuk menyerang lagi dengan kekuatan penuh dan mengevakuasi penduduk kota. Sementara itu, Davis dan Kate sudah tiba di kota Chicago. Mereka melihat George dan Ralph yang sedang mengamuk dan menyerang orang-orang yang belum sempat dievakuasi. Tak lama kemudian, sesuatu bergerak dengan cepat dari dalam air. Itu adalah Lizzie, monster buaya dengan ukuran yang sangat besar. Kolonel Black lalu segera menyuruh pasukannya untuk menyerang habis-habisan para monster itu. Tetapi malah ketiga monster itu yang membunuh sebagian besar pasukan militer dan menghancurkan tank serta pesawat tempur militer. Kolonel Black yang kesal lalu menyuruh anak buahnya untuk mengirim pesawat yang membawa bom besar. Russell yang mendengarnya mencoba mencegah Kolonel Black yang ingin membumi hanguskan kota Chicago. Namun si kolonel malah mengusir Russell. Sementara itu, pesawat pembawa bom mulai berangkat menuju ke Chicago. Kembali ke Davis dan Kate yang udah mendarat. Mereka lalu bergegas masuk ke dalam gedung Energyne. Sesampainya di dalam, Davis mendapat telepon dari Russell yang memberitahu bahwa 30 menit lagi bom akan dijatuhkan di kota Chicago dan menyuruh mereka untuk bergerak cepat. Davis dan Kate membobol pintu laboratorium dan mereka mulai mencari obat penawar para monster. Saat mereka berhasil menemukannya, tiba-tiba Claire dan Brett muncul sambil menodongkan senjata. Claire lalu meminta obat penawar yang diambil Kate. Kemudian, Claire menembak Davis dan membawa Kate menuju helikopter di atas gedung. Saat mereka akan masuk ke dalam helikopter, tiba-tiba George muncul. Brett yang ketakutan lalu kabur meninggalkan Claire. George mengamuk dan menyenggol helikopter. Beruntung Davis datang menyelamatkan Kate. Ternyata Davis masih selamat karena dia pakai Immortal. Kate bilang dia tadi sempat ngambil satu obat penawar. Saat Davis dan Kate akan kabur, mereka dihadang oleh Claire. Davis kemudian berteriak memanggil George. Lalu, Kate segera memasukkan obat penawar ke dalam tas Claire dan meninjunya. Tiba-tiba dari belakang, George menangkap Claire dan memakannya mentah-mentah beserta obat penawarnya. Sementara itu, Brett yang mau kabur ketemu sama Russell yang akan menangkapnya. Russell bilang dia akan melepaskan Brett dengan imbalan Brett menyerahkan laptop yang dibawanya. Dengan senang hati, Brett menyerahkan laptop itu dan langsung kabur. Akhirnya, Brett pun berhasil keluar dengan tidak selamat. Sementara itu, monster buaya masih menghancurkan gedung untuk bisa sampai ke atas. Karena gedung yang akan ambruk, Davis dan Kate lalu masuk ke dalam helikopter. Tak lama kemudian, gedung itu pun mulai runtuh. Davis berusaha menerbangkan helikopter itu agar mereka tidak terbentur saat menyentuh tanah.
Beruntung, Davis dan Kate berhasil selamat. Tiba-tiba, George muncul di hadapan mereka. Dia sudah kembali sadar dan mengenali Davis. Tiba-tiba lagi, Ralph dan Lizzie juga muncul di hadapan mereka. Davis lalu menyuruh Kate menemui Russell, sedangkan Davis dan George akan berusaha menghentikan Ralph dan Lizzie. George kewalahan menghadapi Ralph dan Lizzie. Kemudian, Davis menembaki Ralph. Dia berusaha memancing Ralph untuk bertarung dengan Lizzie. Dalam pertarungan itu, Lizzie berhasil mengalahkan peliharaan Popol dan memakan kepalanya. Di tempat lain, Kate akhirnya bertemu dengan Russell. Dia minta bantuan Russell untuk membatalkan misi pengeboman kota Chicago karena mereka berhasil menyadarkan George dan juga masih banyak warga sipil yang belum dievakuasi. Kembali ke pertarungan, Davis menembaki Lizzie dengan shotgun Beatrix, tetapi sama sekali nggak sakit karena Lizzie pakai Aegis. Saat Davis terdesak, George muncul dari atas dan menggeprek Lizzie. Kolonel Black terkejut melihat Davis dan George sedang bertarung mati-matian melawan monster buaya. Melihat George yang terpojok, Davis melemparkan granat ke dalam insang Lizzie. Bom itu pun meledak dan berhasil melumpuhkan Lizzie. Namun, itu belum mampu membunuhnya. Lizzie pun kembali bangkit. Lizzie lalu melempar George hingga dada kirinya tertusuk besi bangunan. Davis kemudian menaiki helikopter tempur di dekatnya dan menembakkan misil ke arah Lizzie. Akhirnya, Lizzie pun gak kenapa-napa, dan sekarang malah mengejar Davis. Saat Davis udah pasrah, tiba-tiba George melompat dari belakang dan berhasil menusuk mata Lizzie. Kali ini, Lizzie akhirnya benar-benar tewas dan misi pemboman pun dibatalkan. Dengan nafas yang udah tinggal sedikit, George memberikan salam perpisahan kepada Davis. Tak lama kemudian, Kate dan Russell datang ke tempat itu. Davis sangat sedih karena kehilangan sahabat terbaiknya. Namun ternyata si George masih hidup. George pun ketawa sambil ngasih jari tengahnya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Rampage ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.